persoalanku. Ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dalam setiap persoalanku, ada nama Yesus berkuasa dalam setiap perkara hidupku. Ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat nyata di hidupku. Yesus, setiap persoalan dalam hidupku, biarlah kuserahkan padamu. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkaulah Tuhan yang penuh kuasa. Tiada yang sukar di matamu. Tiada yang mustahil bagi tanganmu. Dan ku percaya Yesus, saat ini mujizatmu kau nyatakan dalam hidupku. Engkaulah penolong yang sejati. Tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizat nyata di hidupku. Mujizatmu nyata di hidupku. Kita mulai ibadah kita dengan sebuah kebenaran firman Tuhan
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan kita semuanya mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta dengan seluruh isinya. Kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus turun dan beserta dengan kita semuanya dari awal ibadah kita sampai selama-lamanya. Mulia bagi Bapa. Demikianlah firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin, amin, amin. Dipersilahkan duduk. Shalom. Bagi kita yang hadir secara offline maupun bagi Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti ibadah secara online lewat YouTube maupun yang mendengarkan di siaran Radio Iktus. Saya berdoa biarlah sukacita, damai sejahtera dan berkat-berkat Allah terus ada di dalam kehidupan kita. Dan kiranya sepanjang ibadah ini kita juga boleh mengalami lawatan Allah. Selamat beribadah, Tuhan beserta dengan kita semuanya. Silakan. Sekali lagi shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, bersukacita bersama-sama sebagai satu keluarga utuh kerajaan Allah. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskinkan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya.
orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah mengenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Tuhan selalu ada dan bertata atas keluarga kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Tuhan Raja kita yang bertata di tengah-tengah keluarga kita. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Saatnya Tuhan kan melawat keluargaku. Ini waktunya pemulihan terjadi. Keluargaku milikku, selalu berharga di matamu. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kau satukan, kau berkati untuk kemuliaan-Mu. Ku nyanyi hosana, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Kau Raja yang bertahta, Kau yang bertata di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Kau yang layak kami agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi nyanyi Hosana. Yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang layak, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Segala pujian, kehormatan dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami boleh mendengarkan sabda-Mu yang kudus. Sucikan dan layakkan kami semuanya, baik kami yang ibadah offline maupun secara online yang mendengarkan firman. Biarlah setiap kami diberkati dengan kebenaran firman. Kuduskan dan layakkan hamba-Mu untuk jadi saluran yang bersih bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam peribadatan kita. Dan hari ini tema kita berbicara tentang keluargaku, bahagiaku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap keluarga itu ketika orang membentuk keluarga, mendambakan keluarga yang bahagia. Dan ada banyak orang saudaraku berpikir bahwa kalau kita memiliki segala sesuatu maka kita bisa bahagia. Nah, salah satu yang didambakan oleh banyak keluarga muda adalah yang namanya rumah. Sehingga perumahan itu berkembang bisnis yang sangat pesat. Nah, apakah kalau kita sudah punya rumah yang luar biasa seperti yang saya sampaikan ini, kita akan otomatis bahagia? Ini adalah rumah seorang pengusaha di Amerika Serikat, di kota New York. Rumah dari seorang yang namanya Ria Ernest. Rumah ini dibangun saudaraku di atas lahan seluas 63 hektar. Ya, dan bernilai sekitar 8,4 triliun. Terdiri dari 88 kamar tidur berukuran sangat besar, lalu sekitar 100 kamar mandi ditambah 6 kolam renang pribadi, juga ada fasilitas olahraga saudaraku seperti lapangan golf, basket, squash, dan area bowling. Saudara, kalau saudara punya rumah sebesar ini, saudara bahagia atau tidak? Menurut Anda bagaimana? Kalau saya tanya pribadi ya, kalau saya suruh tinggal rumah sekian gedenya saudara, nggak bahagia saudara, ya toh, susah saudaraku ya toh. Wah, manggil anak harus pakai handphone dan itu pun 88 kamar ya, nggak tahu nomor berapa saudaraku. Waduh, sangat susah saudaraku ya. Jadi belum tentu ya rumah yang begitu luas begitu ya. Sama seperti ini ada satu rumah lagi yang termasuk paling luas di dunia, dimiliki oleh seorang konglomerat India ya. Mukesh Ambani, dia adalah konglomerat nomor 1 di India. Dia punya rumah saudaraku di Mumbai Selatan di India dengan 27 lantai. Jadi satu hotel itu saudaranya 27 lantai, ini luar biasa. Dimiliki oleh satu orang. Dan nilainya adalah 19,6 triliun. Dilengkapi dengan helipad, bioskop, kolam renang, spa, taman, bahkan juga ada ballroom saudaraku. Ya, jadi kalau ulang tahun, pernikahan bisa langsung di situ. Dan dilayani oleh berapa saudaraku? 600 pekerja
untuk melayani keluarga Mukesh Ambani hanya 5 orang. Dia, istrinya, dan 3 orang anaknya. Jadi coba bayangkan saudaraku, ya, Anda tidur di lantai 10, anak Anda lantai 25 misalnya, ya. Waduh, repot banget saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi semuanya belum tentu akan membawa kebahagiaan, membawa kepada sukacita. Nah, menarik, ada satu hal yang Tuhan katakan kepada Raja Daud. Di dalam 1 Tawarikh saudaraku, pasal 17 ayat 4 dan 10, beberapa bagian saya potong. Menarik bahwa firman Tuhan berkata demikian. Bukan engkau yang akan membangun rumah bagiku. Ya. Itu ayat 4-nya. Tetapi ayat 10-nya, aku Tuhan yang akan membangun rumah. Dalam terjemahan literatur translation dikatakan rumah bagimu. Atau dalam terjemahan Alkitab kita, keturunanmu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini muncul ketika Daud punya sebuah kerinduan, saudaraku, untuk membangun rumah Tuhan. Dia memang rindu sebagai ucapan syukurnya. Siapakah dia yang hanyalah seorang gembala, telah diberi karunia Tuhan begitu luar biasa, diangkat menjadi raja, dan raja yang juga diberkati Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Dan sebagai ungkapan syukur dia, betapa dia begitu mengasihi Tuhan, maka dia mau membangun rumah Tuhan. Tapi Tuhan katakan, rumahku bukan engkau yang akan membangun, tetapi anakmu nanti yang akan membangun. Saudaraku, karena apa? Karena Tuhan berkata bahwa kamu terlalu banyak berperang, engkau terlalu banyak mencurahkan darah, saudaraku. Bagi Daud ketika dia berbicara, saudaraku, tentang rumah Tuhan adalah sebuah bangunan yang begitu megah, begitu besar, saudaraku. Tetapi Tuhan ternyata justru berbalik akan memberkati, saudaraku. Akan dikatakan apa? Membangun rumah. Membangun apa, saudara? Membangun artinya memberkati keluarga dan keturunan Daud. Dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang kelima dikatakan demikian. Maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu. Dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Inilah perkataan Tuhan, saudaraku, kepada Salomo. Bahwa Tuhan itu masih memegang janjinya. Bahwa kalau engkau dan keturunanmu setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu artinya apa? Bahwa Tuhan mempunyai sebuah kerinduan yang lebih untuk apa? Memberkati keluarga-keluarga kita daripada hanya sekedar rumah. Bagi Tuhan, saudaraku, rumah sebagai tempat tinggal tidaklah lebih penting daripada rumah dalam artian sebuah keluarga. Karena apa, saudaraku? Di dalam keluargalah Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Di dalam keluargalah, saudaraku, Tuhan akan memberikan kebahagiaan itu. Bukan karena rumah yang besar, berhektar-hektar dengan segala fasilitasnya, saudara. Karena apa? Toh semua apa yang kita punyai pada akhirnya kita tinggalkan. Ada banyak orang, saudaraku, berusaha mengumpulkan segala sesuatu di muka bumi ini, tetapi tidak sadar bahwa semuanya akan berakhir. Seperti Ayub berkata bahwa dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku kembali ke rumah Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang yang telah berusaha sedemikian rupa sampai nilai-nilai keluarga itu diabaikan. Sampai, saudaraku, tidak lagi memperhatikan keluarga. Yang penting asal mungkin aku sudah punya kewajiban bahwa keluarga aku sudah aku penuhi dengan makan, minum, dengan tempat tinggal yang baik. Tetapi keluarga tidaklah sekedar membutuhkan tentang sebuah kebutuhan fisik.
Saudaraku, Mazmur 128 ayat 1 dan 2 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Bukan berbahagialah mereka yang punya rumah yang besar. Berbahagialah mereka yang punya uang yang banyak. Tetapi berbahagialah setiap orang. Berbahagialah setiap keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya adalah kebahagiaan yang Tuhan beri. Karena apa dikatakan engkau akan memakan hasil jerih payah tanganmu dan akan baik keadaanmu. Ada banyak orang, saudaraku, berkata bahwa saya bekerja keras cari uang untuk apa? Nanti kalau sakit saya bisa berobat. Tuh, saudara. Lah wong durung sakit terus nyepatani dirinya sakit gitu, saudara. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semuanya diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kita diberi kebahagiaan oleh Tuhan untuk bisa memancarkan kebahagiaan di dalam keluarga kita untuk menjadi saksi. Ada banyak saudaraku orang-orang di luar sana yang sedang bergumul dengan rumah tangga mereka. Oleh karena itu, biarlah kita yang sudah diberkati Tuhan dengan kebahagiaan karena kita takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kita juga boleh menjadi saksi bagi banyak orang di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tetap bisa menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia? Hal yang pertama yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhan itu hadir di dalam keluarga kita. Keluarga yang bahagia adalah ditandai, saudaraku, dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Karena kita tahu bersama bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Siapapun kita, saudaraku, kemampuan kita apapun, kita tidak akan bisa. Kita tidak bisa mengerahkan kemampuan kita, kekuatan kita, kepandaian kita. Hanya Tuhan yang mampu. Dan kehadiran Tuhan, saudaraku, ketika kita membangun keluarga kita sebagai mesbah bagi Tuhan. Saudara tentu masih ingat betapa Tuhan Yesus begitu marah besar dan memporak-porandakan para pedagang, baik itu menukar uang, pedagang-pedagang hewan-hewan, semuanya ditunggang balikan. Dan menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Bukan rumah sarang penyamun, sarang perampok. Karena apa, tentu kita tahu kisahnya, saya pernah sampaikan dulu. Bahwa terjadi kolusi korupsi, saudaraku. Dari orang-orang yang ada di sekitar situ, para pedagang, para imam, saudaraku. Yang memeras daripada orang-orang yang dengan tulus hati membawa korban. Mereka berkata, wah ini tidak layak. Nah bagaimana, kami sudah jauh-jauh. Itu tuh, di pedagang-pedagang itu sudah ada rekomendasi dari kami. Jual ke sana, mungkin masih bisa dijual. Mereka jual, saudaraku, dengan harga yang sangat murah dan mereka harus membeli dengan harga yang mahal. Dan setelah beberapa saat, hewan yang mereka bawa itu malah justru dijual oleh pedagang-pedagang ini. Kembali kepada orang lain dan itu terus menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Para pedagang itu membeli dengan harga murah dan berkata, bukankah imam sudah mengatakan ini tidak layak. Jadi kami hitung-hitung bantu Anda lah daripada kemana-mana bawa kambing. Kemana-mana bawa hewan ini. Kami bayar.
seadanya saja, mesake gitu. Tapi kalau ini kami punya sudah layak, sudah ada sertifikasinya. Harganya tentu mahal, Anda tahu. Dijual lah. Dan setelah beberapa saat orang itu mungkin pulang dan pergi, hewan ini dijual. Juga dengan mengatakan ini sudah layak. Karena memang mereka datang dengan penuh perhitungan supaya mereka tidak kembali lagi ke daerah asal mereka. Karena tidak bisa mempersembahkan korban. Itu yang terjadi. Dan Tuhan berkata, rumahku bukanlah sarang penyamun. Tapi rumahku akan disebut dengan rumah doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana ketika Tuhan datang di dalam kehidupan keluarga kita? Apakah keluarga-keluarga kita itu menjadi rumah doa? Karena kalau kita berbicara tentang bait Allah sudah tidak ada lagi secara fisik. Bait Allah itu siapa? Bait Allah itu yaitu kita masing-masing sebagai tubuh Kristus. Kitalah bait-bait Allah, bait di mana Roh Kudus diam di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, bertanya kepada kita, apakah aku menjumpai keluargamu sebagai rumah doa, sebagai mezbah doa. Artinya apa saudaraku? Doa tentunya bukanlah sebuah kegiatan yang satu pihak. Doa itu adalah kegiatan dua pihak. Yaitu antara kita sebagai manusia dan Allah. Dan Tuhan merindukan bahwa di dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita, Tuhan boleh hadir di sana, di dalam mezbah bagi Tuhan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan hadir sesungguhnya sesuatu yang ajaib. Ada berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 11 saudaraku dikatakan demikian. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seisi rumahnya itu keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Peristiwa ini adalah ketika Daud akan membawa tabut perjanjian Tuhan. The Ark of Covenant itu ke Yerusalem. Tetapi saudaraku di tengah jalan, kereta yang membawa itu dengan lembu-lembu itu mengalami oleng dan Usa saudaraku mencoba menahannya. Dan pada waktu dia nahan itu saudaraku, Tuhan murka karena Tuhan tidak berkenan. Daud bingung ya, takut ya sebagainya. Akhirnya dititipkan saudaraku di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Selama 3 bulan. Tabut perjanjian itu diletakkan di rumah Obed Edom. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan pada masa perjanjian lama. Dan ketika Tuhan hadir maka dikatakan firman Tuhan itu apa? Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya, seluruh keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini artinya apa? Ketika Tuhan hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam keluarga kita. Percayalah Tuhan memberkati kehidupan keluarga kita. Dan berkat Tuhan pasti akan membawa kebahagiaan bagi setiap kita semuanya. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan harus hadir dalam keluarga kita. Bukan hanya sekedar kita dinikahkan secara Kristen atau kita menikah secara Kristen. Tetapi sungguh-sungguh hadir di dalam lifestyle, gaya hidup dari masing-masing anggota keluarga itu. Mencerminkan bagaimana Yesus hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat kita ketika kita ada di gereja. Tetapi bagaimana kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Mungkin kalau dengan orang lain, dengan rekan bisnis, dengan bos dan sebagainya kita bisa berkata-kata dengan ramah. Tetapi apakah hal yang sama juga terjadi ketika kita berkata dengan istri, suami, anak, orang tua kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan ditunjukkan dengan hidup kita yang sepadan dengan Dia.
Yang kedua, saudaraku, keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Keluargaku bahagiaku ketika kita memiliki keluarga yang harmonis. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh dengan kerukunan satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dan itu menarik, saya pernah khotbah tentang sebuah pagelaran musik orkestra. Harmoni, saudaraku. Anda tentu tahu bahwa ada banyak alat musik yang dipakai ketika sebuah orkestra itu dimainkan. Dan yang menarik, saudaraku, masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Ada bunyi suara trompet yang melengking tinggi. Ada bunyi, saudaraku, suara drum. Ada bunyi suara saksofon dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi lihat, walaupun saling berbeda, semuanya saling melengkapi. Menjadi sebuah keharmonisan yang luar biasa. Sehingga menghasilkan sebuah karya musik yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan keluarga kita. Jika kita, saudaraku, hidup dalam harmonis, hidup rukun, saudaraku, ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling menghormati. Makanya kalau Anda lihat ya, pemain-pemain itu punya partitur. Kapan dia mulai suara trompet? Kapan suara saksofon? Kapan suara drum? Kapan, saudaraku, suara-suara yang lainnya? Itu sama seperti firman Tuhan, ya kan? Kapan, saudaraku, kita bertindak dengan benar satu dengan yang lainnya? Tidak saling mendahului, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Dalam Mazmur 133, saudaraku, ayat 1 sampai 3, dalam sebuah lagu yang juga sangat terkenal dikatakan demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya percaya setiap kita rindu supaya Tuhan itu memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tetapi saudaraku, tolong dilihat ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Tuhan itu akan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya bagi kita dan keluarga kita. Jika dikatakan apa? Jika saudara diam bersama dengan rukun. Dalam sebuah keharmonisan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan adalah dua perumpamaan yang luar biasa. Yaitu apa, saudara? Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini bicara tentang apa, saudaraku? Tentang minyak urapan yang hanya oleh para imam, saudara. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat-sangat rohani. Dan yang kedua diumpamakan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudaraku, gunung Hermon adalah gunung yang paling tinggi di Israel. Dan dikatakan turun ke atas gunung-gunung Sion. Bicara tentang embun, bicara tentang berkat-berkat, saudaraku, secara jasmani. Yaitu apa? Karena embun akan menghasilkan air dan air itu akan membuat tanaman bertumbuh. Ketika kering kerontang, saudara, tidak ada embun, saudaraku. Dikatakan dua hal ini adalah berkat-berkat secara rohani, yaitu seperti minyak yang baik, yang di atas kepala meleleh ke janggut, dan itu ditujukan dikatakan kepada janggut Harun. Harun adalah imam rohani, tapi embun adalah sesuatu physically, berkat secara jasmani. Luar biasa. Dan itu terjadi, saudara, ketika saudara diam bersama dengan rukun. Hidup ini sudah terlalu banyak masalah, saya selalu katakan. Hidup ini sudah terlalu banyak masalah. Banyak di antara kita
seringkali saudaraku putus asa, marah, bingung. Ketika orang-orang di luar sana mungkin mengata-ngatai kita. Mengatakan sesuatu yang jelek kepada kita. Makanya kadang-kadang saya menjumpai seorang penjual itu selalu berkata gini, wes ora usah kakean komentar, iki barange iki sakmene regane. Kowe seneng ya mbok jikuk, ora ya ora usah tuku. Saya tahu karena apa? Nanti kan kadang-kadang kita ini bisa, alah barang ngene kok didol ngene iki kan ngene dibanding ngene. Jadi ada orang yang wes kowe gelem tuku sakmene ya syukur, ora ya wis gitu ya. Kadang-kadang karena apa saudaraku? Terlalu banyak. Mungkin belum lagi mungkin juga teman-teman kita ketika kita mungkin sudah melakukan sesuatu yang baik. Mungkin orang ngatain kita, alah begini begitu. Aduh saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi ditambah dalam hidup keluarga kita. Memang kita tidak bisa di luar sana. Tetapi mungkin dalam keluarga kita. Kita bisa mengatur. Karena kita adalah satu keluarga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu biarlah kita diam bersama dengan rukun. Hidup dalam keharmonisan. Ya, memang suami istri itu beda, saudara. Bahkan saya mau katakan anak-anak kita pun itu beda, saudaraku. Walaupun kadang-kadang banyak di antara mereka juga mewarisi akan DNA ayah atau ibunya. Tapi anak-anak juga itu punya sesuatu yang unik, saudaraku. Di dalam hidup mereka. Dan percayalah bahwa anak-anak adalah anak-anak yang istimewa. Gitu ya. Jadi tidak usah berbeda pendapat. Begitu tajam sampai akhirnya menjadi masalah. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga apa saudaraku? Ini adalah yang terakhir. Adalah keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang berperan dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Istri tunduk saudaraku kepada suami. Dan suami mengasihi istri serta anak-anak menghormati dan taat kepada orang tuanya. Dan orang tua itu saudaraku mengasihi anaknya. Dan tidak menimbulkan sakit hati. Seperti yang dikatakan saudaraku di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dan 25. Saya pikir ayat-ayat ini bagi kita suami istri. Dan bagi kita semuanya bukan sesuatu yang aneh. Ya, bukan sesuatu yang baru. Firman Tuhan berkata bahwa hei istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hei suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kita semuanya tahu ayat ini. Tapi kenapa seringkali timbul masalah di dalam sebuah kehidupan keluarga? Kita tahu ayatnya. Kita tahu partiturnya. Kalau itu sebuah permainan musik. Kita tahu saudara. Tapi kenapa? Karena tidak berperan dengan dan berfungsi dengan baik. Makanya sebetulnya sekarang yang perlu kita renungkan adalah bukan seberapa banyak kita mengerti, kita membaca. Tapi seberapa banyak kita ini taat kepada firman itu. Itu jauh lebih penting. Karena Tuhan Yesus berkata, ada dua orang yang bangun rumah. Satu membangun di atas dasar batu. Dan ketika banjir datang, rumah ini tetap kokoh kuat. Sebaliknya, ada satu orang bangun rumah di atas pasir. Dan ketika banjir datang, rumah ini terhanyut dan hilang. Orang yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan, itu seperti orang yang bangun rumah di atas pasir. Ketika badai hidup, ketika masalah datang, hanyut. Tapi ketika orang mendengar firman dan melakukannya. Makanya firman Tuhan selalu,
Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Dan memang kita harus mendengar lebih dahulu, baru bisa melakukan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mungkin banyak mendengar, tetapi bagaimana dengan melakukannya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Tidak bisa satu pihak, dua pihak. Demikian juga saudaraku tentang anak dan orang tua. Ada banyak orang tua yang aduh ini anak kayak piye gitu ya. Tapi sebaliknya juga ada banyak anak, aduh papi mami kokol dan sebagainya. Kalau kita itu ngerti firman dan melakukannya, maka tidak ada masalah sebetulnya. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 dikatakan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, kalau kita masih punya orang tua, bersyukurlah dan berbahagialah. Hormatilah mereka. Karena firman Tuhan berkata ini suatu perintah yang penting. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia. Dan panjang umurmu di bumi. Saudaraku, makanya minggu yang lalu ketika sebuah gambaran di mana seorang anak menuntut ibunya gara-gara sepeda motor ke kepolisian. Sampai polisinya kan berkata, tidak bisa kami terima ini. Gitu. Polisinya menasihati si anak ini untuk minta maaf. Karena itu tadi. Ketika anak-anak menghormati orang tua, itu bukan untuk orang tuamu. Tapi untukmu. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Siapa yang tidak ingin berbahagia? Siapa yang tidak ingin panjang umur? Orang bahagia coba saudaraku dengan segala macam hiburan, dengan segala macam mungkin membeli bahkan makanan-makanan yang fenomenal ya, yang viral ya. Macam-macam sekarang aja. Ada yang sedang viral sekarang ini pangsit goreng lek gino. Macam-macam saudaraku. Supaya apa bahagia? Walaupun harus pesen saudaraku 3 hari. Sekarang saya dengar sudah kalau mau makan itu 1 minggu saudaraku. Pesen dulu saudaraku ya. Aduh saudaraku. Tapi ya banyak orang itu mas. Banyak orang saudaraku pengen panjang umur dengan banyak minum vitamin. Supaya tubuhnya sehat kuat. Ya Allah. Olahraga. Goes. Bukan berarti saya menafikan, oh enggak usah olahraga Pak. Tidak. Tapi sebetulnya ada sesuatu hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Sesuai dengan peran kita yaitu menghormati ayah dan ibu kita. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak berbahagia dan panjang umur kita di bumi. Kita seringkali mencari jauh di luar sana. Tapi sebetulnya itu ada dekat dengan kita. Dan bagi kita orang tua juga firman Tuhan mengatakan janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Pernahkah kita dengan sungguh-sungguh membawa anak-anak kita di dalam doa kita? Atau ya wes apa wes gede ya? Saudara, enggak. Kita harus bawa berlutut di hadapan Tuhan. Karena anak-anak kita itu adalah anak-anak yang istimewa dan unik. Ketika keluarga kami sedang mengadakan mesbah keluarga,
Dan waktu itu saudaraku kita sedang membaca dan mempelajari tentang bagaimana Yosua memimpin orang Israel keluar dari memasuki Yeriko dan menyeberangi sungai Yordan. Dan anak kami Willy waktu itu giliran doa. Saya tidak pernah berpikir dan bahkan saya tidak pernah mengkhotbahkan hal ini sepanjang pengetahuan ingatan saya. Dan tiba-tiba dia berdoa untuk merespon firman Tuhan itu berkata, Tuhan tolonglah kami untuk kami melewati sungai keputusasaan. Kok bisa ngomong begini? Kenapa sungai Yordan itu adalah sungai keputusasaan? Karena kalau saudara tahu kisahnya, ketika masuk tanah Kanaan, halangan terakhir adalah Yeriko. Halangan terakhir adalah sungai Yordan. Dan sungai itu deras saudaraku. Pada waktu itu. Membuat orang-orang Israel yang sudah bersemangat. Waduh, kok ada halangan terakhir. Wong tinggal masuk gitu loh. Seringkali kan begitu saudara. Kita ini sudah berjuang. Mereka ini kan sudah berjuang saudara melalui padang gurun yang begitu luar biasa. Dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun yang waduh, mau sampai itu loh. Masih ada. Orang bisa putus asa. Kita ini sudah, makanya banyak ya, saya katakan, banyak mahasiswa gagal itu bukan di kuliah. Saya mau katakan. Banyak mahasiswa gagal di mana? Di skripsi. Skripsi itu menjadi sebuah keputusasaan. Loh, kok buat angel ternyata saudara. Disertasi, tesis, itu hal yang berat saudaraku. Sudah berjuang sekian lama ya, ikut KKN gitu ya, wah macam-macam. Lah kok ada ini. Banyak mahasiswa itu gagal di situ. Nah saudaraku yang dikasih itu sama. Orang saya pikir wah kok istilahnya bagus ya, sungai keputusasaan. Tolong kami untuk kami belajar melewati sungai keputusasaan. Dan selama ada Tuhan saya mau katakan, ketika kaki para imam itu yang mengangkat tabut perjanjian, mulai nginjak itu sungai, maka firman Tuhan berkata apa? Tersipak. Dan mereka bisa jalan di tanah yang kering. Bahkan mereka bangun saudaraku sebuah mezbah dengan 12 batu untuk mengingatkan bahwa Tuhanlah yang telah menyeberangkan mereka dari keputusasaan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah anak-anak kita. Itulah orang tua kita yang harus kita hormati. Itulah suami kita yang harus kita tunduk. Itulah istri kita yang harus kita kasih. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari taati firman-Nya, dengar firman-Nya, lakukan firman-Nya. Maka kita akan menjadi keluargaku, bahagiaku. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan firman ini dalam kehidupan kami. Tolonglah Bapa, supaya kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu, semuanya dalam hidup keluarga mereka terus dilimpahi oleh kebahagiaan dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan kami mengikuti dan melakukan akan setiap firman. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan jamaah Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian, ku percaya janji-Mu ajaib. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagi
berserah di dalam kekuatanmu ku percaya. Bagi Bapak Ibu, Saudaraku, Anda yang sakit, baik yang hadir saat ini maupun di rumah, kita percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Janjinya selalu ya dan amin. Dan jika saudara membutuhkan dukungan doa, angkat tangan saudara kalau ada, kita mau berdoa. Mari silakan bangkit berdiri di tempat, kita akan doakan semuanya. Apapun yang sedang kau hadapi, percayalah akan janjinya. Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia adalah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dan dia juga Yehova Nisi yang membawa kemenangan kepadamu. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan akan jamahan, pertolongan dan kuasa Tuhan. Kami bersepakat Tuhan, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kemurahan-Mu itu akan turun atas setiap anak-anak-Mu. Mukjizat-Mu akan turun atas setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa saat ini untuk setiap mereka yang sakit. Biarkan di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah, menyembuhkan mereka semuanya. Sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh. Baik kami maupun anggota keluarga kami yang mungkin sakit, yang kami bawa di dalam doa kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu menjamah. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semuanya dipulihkan. Semuanya disehatkan kembali. Semuanya jadi baik, jadi sehat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu di dalam pergumulan dengan keluarga mereka masing-masing. Oh Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, Kau sendiri yang menolong, memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya boleh kembali baik Tuhan. Diberi hati yang penuh dengan kelembutan. Diberi hati yang saling mengasihi. Semua anggota keluarga hidup dalam kedamaian bersama. Maka berkat kehidupan untuk selama-lamanya mengalir. Tuhan pulihkan, Tuhan tolong semuanya. Diberi kelembutan hati. Berdoa untuk setiap kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah yang membukakan tingkap-tingkap langit dan menolong setiap anak-anak-Mu. Tidak ada orang yang berkekurangan di tengah-tengah kami semuanya. Semuanya diberkati, diberkati. Usaha pekerjaan. Bahkan Tuhan juga ketika satu jalan rasanya tertutup, Tuhan buka jalan yang lain. Pintu satu tertutup, Tuhan buka pintu yang lainnya. Terima kasih Bapa. Untuk kami juga yang membutuhkan akan pertolongan dan mukjizat-Mu apapun yang sedang kami hadapi, biar kami percaya kuasa-Mu yang menolong, kuasa-Mu yang hadir, dan kuasa-Mu yang membawa kemenangan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat sekaligus juga doa persembahan kita nanti. Bapa yang baik, kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah ini. Terus berdoa, minta belas kasihan Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini. Turunkanlah uluran tangan-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu Tuhan. Sehingga pandemi ini juga boleh segera berakhir. Kami terus berdoa untuk para medis dan juga terus memberkati, menolong dan melindungi mereka. Berdoa juga untuk yang sakit. Tuhan, Kau yang akan menolong, Engkau yang juga akan memberkati mereka semuanya dengan kesembuhan. Tidak lagi terjadi penularan-penularan. Kami terus berdoa untuk kota kami Semarang. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua perekonomian sidang jemaat-Mu, semuanya diberkati, tidak ada yang orang berkekurangan di tengah-tengah kami semuanya. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga Nasution, saudaraku, Tuhan, di mana saudara kami ini Tuhan telah Engkau beri
seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka yang diberi nama Maureen Belvana Nauli Nasution. Tuhan memberkati ibu dan bayi ini sehingga boleh bertumbuh dengan baik dan sehat. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada sepanjang pekan yang baru lalu, untuk Rian Rubianti, Paulun Ika Sudiono, Ripka Ati, Safitri Aristanti, Eko Yulianto, Deborah Puji Winarni, Lydia Juli Lunawati, Tabita Angela Sandi, Susmelena Lina Lea Misiran, Markus Nanda Putra, Sri Mariati, Rahel Hesti Yuliani, Rahel Namas Uli, Adrian Wida Deva Chandra, Wahyu Budi, Wesley, semuanya Tuhan berkati mereka yang berulang tahun secara pribadi ini dengan sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan mereka. Apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan juga berkati. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pernikahan pada sepanjang bulan ini, yaitu untuk keluarga Agung Kurniawan dan Eni Wulandari, keluarga Lukas Imam Rianto dan Evalia Supripmiati, keluarga Riswanto dan Puji Rahayu, keluarga Robianto dan Kunarni, keluarga Daud Sucipto dan Tabita Mujiati, keluarga Kristianto dan Endang Susilawati, keluarga Supardi dan Parni, keluarga Panji Sasmito dan Agustina Winduwati. Tuhan, Kau memberkati keluarga-keluarga ini dengan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera, diberkati anak cucu mereka semuanya menjadi keluarga-keluarga yang makin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jikalau kami juga membawa persembahan kami, kuduskan setiap persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami memberi dengan penuh sukacita, maka berkat-Mu mengalir atas hidup kami. Inilah persembahan kami sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri bersama-sama dengan sebuah pujian pengagungan kita. Mari, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab Kau besar Tuhan. Sebab Kau besar, berwarna dua jari, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, berwarna dua jari, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berwarna dua jari, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Berwarna dua jari, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kau besar Tuhan, Kau besar. Kau Allah yang besar, Allah yang agung, Allah yang mulia, dan Allah yang sama yang memberkati setiap kami anak-anak-Mu, pribadi demi pribadi, keluarga demi keluarga, diberkati akan setiap pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, pelayanan kami, studi kami, bahkan apapun yang kami buat di dalam Engkau, Tuhan membuatnya berhasil. Dan biarlah perlindungan-Mu turun atas setiap kami. Pasukan malaikat-Mu menjagai, mengkawali kami, baik perjalanan jauh maupun dekat, siang ataupun malam, bahkan keluar masuk kami semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan ajar kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan dan ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, saatnya kami boleh pulang dengan membawa berkat-Mu yang berlimpah ruah turun atas hidup kami semuanya, yaitu bahwa Tuhan
memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semuanya masuk dalam kemuliaan surga yang kekal. Haleluya. Amin. Shalom, saudara. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harmonis, berperan dan berfungsi dengan baik, dan yang terutama adalah keluarga yang takut akan Tuhan atau menghadirkan Tuhan dalam rumah tangga mereka. Sampai bertemu dalam kebaktian yang akan datang. Dan berikut kita simak berita Gracia minggu ini. Tetap jaga kesehatan dan terus bersukacita. Jangan lupa 3 hal. Cuci tangan, jaga jarak, selalu pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah offline Komisi Perempuan Magdalena, Selasa 4 Agustus 2020 pukul 5 sore dengan tema Jehovah Rapa. Bersama Pendeta Muda Yulianto di GKMI Sola Gracia. Ibadah offline Komisi Pemuda dan Remaja, Sabtu 4 Juli 2020 jam 6 sore dengan tema Memilih Teman Hidup bersama Pendeta Muda Yulianto di Ibadah online Komisi Sekolah Minggu Amazing Kids, Minggu 9 Agustus 2020 pukul 10 dengan tema Hidup Damai Bersama Keluargaku, bersama Ibu Lia di channel YouTube GKMI Sola Gracia, Semarang. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening berikut ini. Dan rekening diakonia. Jemaat juga dapat memberikan persembahan secara tunai dengan cara memasukkan persembahan langsung di kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Dan berikut jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu depan.